Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yakni mengenai tata letak. Ibarat memasak menu yang spesial, ada komposisi bahan-bahan, serta cara meramu yang khusus dalam menghasilkan hidangan yang lezat. Demikian juga dengan desain grafis. Ada unsur-unsur yang harus dipahami oleh desainer grafis agar dapat menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Agar desain yang kita hasilkan menarik, maka ada beberapa hal yang harus dipelajari, yaitu unsur-unsur tata letak. Semua unsur tersebut tidak harus dimasukkan sekaligus dalam sebuah karya desain, karena ada beberapa desain yang menuntut salah satu atau beberapa dari unsur tersebut harus diprioritaskan. Jadi ada penekanan-penekanan dalam setiap unsur. Berikutnya adalah dasar tata letak. Sebuah karya desain merupakan susunan dari unsur-unsur desain yang terpisah, kemudian ditata dan diletakkan pada suatu ruang, menjadi satu kesatuan utuh yang memiliki makna. Masing-masing unsur memiliki karakter atau pesan yang ingin disampaikan. Misal, sebuah bidang memiliki warna, tekstur, dan juga garis yang bisa tersusun tebal, tipis, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah unsur-unsur tata letak. Yang pertama adalah garis, yang kedua bidang, ketiga ilustrasi, keempat tipografi, kelima warna, 6 gelap terang, 7 tekstur, dan terakhir ruang. Masing-masing unsur tersebut akan dijelaskan pada video yang terpisah. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai dasar tata letak, dan apa sajakah yang termasuk unsur-unsur tata letak itu. Kali ini kita akan membahas unsur tata letak yang pertama, yaitu garis. Apa itu garis? Garis merupakan unsur rupa yang terbuat dari rangkaian titik yang terjalin memanjang menjadi satu. Garis juga dapat diartikan sebagai gabungan titik-titik yang memiliki arah, panjang, dan ketebalan tertentu, serta juga menjadi pembatas suatu bidang atau warna. Selanjutnya ada macam-macam garis. Yang pertama, macam garis berdasarkan orientasi. Yang pertama, garis horizontal memberikan kesan sugesti, ketenangan, atau hal yang tak bergerak. Yang kedua, vertikal memberi kesan stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. Yang ketiga, diagonal memberi kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak, atau dinamika. Yang keempat, kurva yang memberikan kesan keanggunan dan juga halus. Macam garis berikutnya adalah berdasarkan gaya atau style. Yang pertama, solid atau garis kokoh, dot atau titik, dash atau strip, dash dot, strip titik, zigzag, dan juga garis bebas. Kombinasi garis yang pertama adalah kombinasi garis vertikal dan horizontal, memberikan kesan formal, kokoh, dan juga tegas. Contoh penggunaan kombinasi garis ini dapat dilihat pada gambar bangunan. Kemudian berikutnya kombinasi garis diagonal, memberikan kesan konflik, perang, dan juga larangan. Contohnya dapat dilihat di rambu lalu lintas larangan parkir. Selanjutnya ada kombinasi garis kurva. Setengah lingkaran memberikan kesan kekokohan, gelombang memberi kesan mengalir, lembut, dan gemulai. Spiral memberi kesan kelahiran atau generasi penerus. Juga dapat menyimpulkan sebagai hipnotis. Kemudian kombinasi pada sudut. Ada 4 jenis kombinasi pada sudut, yakni sudut tajam, sudut patah, sudut tumpul cekung, sudut tumpul cembung. Selanjutnya, kombinasi garis pengulangan. Pengulangan garis akan menimbulkan irama, sehingga kesannya riang, tenang, malas, stabil. Sedangkan zigzag memberi kesan bergairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Yang terakhir, kombinasi garis pada sudut. Memberikan kesan adanya jarak, kejauhan, fokus, meledak, spontanitas, memusat, keluasan, tanpa batas, dan lain sebagainya. Sekian untuk materi kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada video kali ini kita akan belajar mengenai unsur tata letak yang kedua, yaitu bidang. Bidang merupakan salah satu unsur tata letak berupa objek yang memiliki luas, yakni panjang dan lebar, atau biasa yang dikenal dengan objek dua dimensi. Bentuk berbeda dengan bidang. Bentuk merupakan objek yang memiliki volume, yakni panjang, lebar, dan juga tinggi, atau biasa lebih dikenal sebagai objek tiga dimensi. Perbedaan objek dua dimensi dan tiga dimensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan proses pembentukannya, bidang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bidang alamiah, yang kedua adalah bidang buatan. Bidang alamiah contohnya bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, dan juga bidang laut. Macam bidang yang kedua adalah bidang buatan. Bidang buatan sendiri dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah bidang yang sengaja dibuat. Misalnya bidang lukisan, bidang segitiga, bidang lingkaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang yang tidak sengaja dibuat. Bidang ini timbul karena pembubuhan warna, cahaya, atau tekstur. Sekian materi untuk kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas salah satu unsur tata letak, yaitu ilustrasi. Ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Fungsi ilustrasi yang pertama untuk menarik perhatian orang. Misalnya saja, desain kemasan dibuat menarik dengan berbagai warna dan gambar, sehingga diharapkan dapat memunculkan minat seseorang untuk membeli produk tersebut, entah karena penasaran atau tergoda untuk mencoba produk tersebut hanya karena melihat kemasannya. Fungsi yang kedua memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Contohnya dapat kita lihat pada kemasan mie instan. Pada bagian tata cara memasak, terdapat teks yang menjelaskan langkah-langkah memasak mie instan yang disertai dengan gambar ilustrasi, sehingga konsumen dapat memahaminya dengan lebih jelas. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Kadangkala ada peristiwa yang tidak bisa diabadikan dengan kamera, misalnya kehidupan manusia purba atau kronologi kecelakaan. Ilustrasi berperan untuk memvisualisasikan peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga pembaca dapat dengan mudah membayangkan dan memahaminya. Fungsi selanjutnya, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Beberapa cerpen, khususnya cerpen untuk anak-anak, biasanya menyertakan gambar ilustrasi, supaya hanya dengan melihat gambar tersebut, pembaca secara sekilas dapat mengetahui gambaran singkat tentang apa isi cerpen tersebut. Fungsi terakhir, yakni sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Perwajahan disebut juga dengan sampul buku atau cover. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai keindahan pada perwajahan intinya untuk menarik minat pembaca dan juga menjelaskan secara singkat tema dari buku tersebut. Ragam gambar ilustrasi. Komik. Asal kata komik adalah komik dari bahasa Inggris yang artinya jenaka atau lucu. Dalam penyajian komik, yaitu menggunakan rangkaian gambar yang mana antara gambar satu dengan yang lain saling melengkapi dan mengandung sebuah cerita, atau yang sering disebut comic strip. Ilustrasi karya sastra. Dengan menggunakan ilustrasi, maka berbagai jenis cerita pendek maupun cerita bergambar akan menjadi menarik. Selain itu, hanya dengan sekali melihat, pembaca dapat mengetahui secara singkat apa isi dari karya sastra tersebut. Cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah maupun buku. Gambar pada cover mewakili atau memuat isi buku maupun majalah. Vignette
yakni gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis memiliki arti bahwa gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata atau yang sebenarnya, baik anatomi maupun proporsi yang dibuat sama sesuai dengan objek yang dilukis atau digambar. Karikatur. Karikatur memiliki arti melebih-lebihkan atau merubah bentuk atau deformasi. Gambar pada karikatur menunjukkan objek seseorang dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran dan kritikan. Kartun yaitu gambar yang memiliki fungsi hiburan. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif dapat diwujudkan dengan cara mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menghilangkan ciri khasnya. Berikut ini yang biasanya dijadikan objek pada gambar ilustrasi. Yang pertama manusia, kemudian hewan, benda, wajah atau close up, suasana, dan juga motif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar objek ilustrasi. Yang pertama pada gambar manusia harus memperhatikan proporsi. Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Selain proporsi, perlu memperhatikan juga anatomi, yakni kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung, atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Dalam menggambar binatang, tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Untuk menggambar tumbuhan, ada dua jenis cara. Yang pertama adalah dengan secara sederhana, yakni tumbuhan tidak digambarkan secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Kemudian, tumbuhan digambar secara lengkap, yakni tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian per bagiannya. Sekian untuk materi kali ini, sampai bertemu pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kita pernah menemui huruf atau kalimat yang ditata seperti contoh gambar berikut ini. Penataan dan pengaturan huruf agar terlihat indah dan menarik ini disebut dengan tipografi. Tipografi adalah perpaduan antara seni dan teknik mengatur tulisan, agar maksud serta arti tulisan dapat tersampaikan dengan baik secara visual kepada pembaca. Pengolahan tipografi tidak hanya terbatas lewat pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dekorasi, kesesuaian dengan tema, tetapi juga meliputi tata letak vertikal atau horizontal tulisan pada sebuah bidang desain. Ilmu tipografi digunakan pada banyak bidang, diantaranya desain grafis, desain web, percetakan, majalah, desain produk, dan lain sebagainya. Kategori tipografi. James Craig membagi tipografi menjadi 5 bagian, yakni Roman, Egyptian, sans serif, script, dan miscellaneous. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari Roman. Roman memiliki ketebalan dan ketipisan pada setiap garis di huruf-hurufnya. Ciri khas dari font Roman, yakni klasik, anggun, tegas, lemah gemulai, dan feminim. Berikutnya Egyptian. Huruf yang berada di bawah keluarga Egyptian memiliki ciri huruf seperti papan. Egyptian memiliki ketebalan yang hampir sama di setiap hurufnya. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis Egyptian adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Yang ketiga adalah sans serif. Sans serif berarti tanpa sirip atau serif. Jadi, huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Yang keempat adalah script. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan dari penggunaan font script adalah sifat pribadi dan akrab.
Terakhir, miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki font miscellaneous adalah dekoratif dan ornamental. Berikut ini adalah beberapa contoh lain dari tipografi. Berikutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tipografi. Yang pertama adalah legibility. Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini bisa ditentukan oleh yang pertama, kerumitan desain huruf, seperti penggunaan serif, kontras, stroke, dan lain sebagainya. Kita lihat pada contoh di bawah ini. Font yang paling mudah terbaca adalah kata kedua dari baris paling atas, dan font-font lain cenderung berjenis dekoratif, sulit terbaca, sehingga membutuhkan waktu untuk mengenalinya. Yang kedua, penggunaan warna. Agar teks mudah terbaca, teks dan background disarankan menggunakan warna yang kontras. Misalnya, jika teks menggunakan warna cerah, background yang digunakan haruslah berwarna gelap. Begitu juga sebaliknya. Jika teks berwarna gelap, background harus menggunakan warna cerah. Yang ketiga, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kata kedua pada contoh di bawah ini, selain menggunakan font yang mudah dikenali, font tersebut juga sering digunakan dalam beberapa media cetak atau bacaan lainnya, sehingga pembaca sudah familiar dengan font tersebut. Hal yang perlu diperhatikan kedua dalam pembuatan tipografi adalah readability atau keterbacaan. Keterbacaan adalah tingkat kenyamanan suatu susunan huruf saat dibaca, yang dipengaruhi oleh yang pertama, jenis huruf. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, semakin rumit font, maka akan semakin tidak nyaman dalam membacanya. Yang kedua, ukuran. Besar kecilnya font harus disesuaikan dengan media yang digunakan. Misalnya untuk buku, judul buku harus dibuat lebih besar daripada ukuran font isi buku itu sendiri. Tidak bisa sebaliknya. Yang ketiga, pengaturan, termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan lain sebagainya. Ukuran spasi, jarak antar huruf juga perlu disesuaikan agar mata tidak terlalu lelah membaca, karena jarak antar kata atau kalimat yang renggang. Yang keempat, kontras warna terhadap latar belakang. Kontras warna terhadap latar belakang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika warna teks cerah, maka background harus gelap. Jika teks gelap, background harus cerah. Sekian materi kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu unsur tata letak, yakni warna. Warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif atau psikologis merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Proses terlihatnya warna adalah dikarenakan karena cahaya yang menimpa suatu benda, dan benda tersebut memantulkan cahaya ke mata, lebih tepatnya ke retina, sehingga terlihatlah warna. Peranan warna. Yang pertama, warna sebagai elemen estetika. Tidak hanya membentuk keindahan, warna juga menjadi elemen pembeda antara objek satu dengan objek yang lainnya. Yang kedua, warna sebagai representasi alam. Warna adalah penggambaran sifat objek secara nyata. Atau secara umum, warna mampu menggambarkan sifat objek secara nyata. Yang terakhir, warna sebagai media komunikasi. Warna merupakan lambang atau sebagai perlambang sebuah tradisi atau pola tertentu, misalnya untuk logo ataupun bendera. Arti warna. Yang pertama adalah warna kuning. Kuning merepresentasikan kecerahan, kehidupan, kemenangan, kegembiraan, kemeriahan, dan kecemerlangan. Yang kedua adalah warna biru. Warna biru melambangkan kedamaian, tenang,
reda, stabil, harmoni, kesatuan, kebenaran, kepercayaan, konservatif, keamanan, kebersihan, tata tertib, loyalitas, langit, air, dingin, teknologi, dan depresi. Hijau, warna hijau menyimbolkan alam, lingkungan, kesehatan, keberuntungan, pembaharuan, kemudahan, kekuatan, musim semi, kemurahan hati, kesuburan, kecemburuan, kurang pengalaman, iri, dan kemalangan. Ungu melambangkan keluarga raja, spiritualitas, ningrat, perayaan, misteri, transformasi, kebijaksanaan, pencerahan, kebengisan, arogansi, dan duka cita. Merah. Merah dapat berarti cinta, Valentine, marah, hasrat, kecepatan, keberanian, kekejaman, kemarahan, tanda keluar darurat, tanda berhenti, dan darah. Putih. Putih menyimbolkan penghormatan, kemurnian, kesederhanaan, kebersihan, damai, kerendahan hati, kecermatan, keadaan tidak berdosa, muda, musim dingin, salju, kebajikan, steril, dan perkawinan. Hitam. Hitam menyimbolkan kekuatan, pengalaman duniawi, formalitas, elegan, kesejahteraan, misteri, ketakutan, kejahatan, keburukan, penyesalan mendalam, marah, berduka cita, dan kematian. Sekian materi kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas 3 unsur tata letak, yakni gelap terang, tekstur, dan ruang. Kita mulai dari gelap terang. Gelap terang merupakan intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka gambar yang didapat akan semakin terang. Sebaliknya, jika intensitas cahaya kecil, gambar akan gelap. Unsur gelap terang membuat gambar menjadi lebih dramatis, sehingga menambahkan kesan bagi yang melihatnya. Gelap terang dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna ataupun dengan efek-efek khusus. Fungsi gelap terang adalah yang pertama, menampilkan kesan kedalaman. Kemudian, membuat efek 3 dimensi. Selanjutnya, memperjelas kontras. Unsur tata letak yang kedua, yakni tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan suatu benda, misalnya halus, kasar, mengkilap, dan sebagainya. Kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Tekstur dibagi menjadi 4. Yang pertama, tekstur alam, diperoleh dari benda yang ada di alam sekitar. Kemudian, tekstur masinal, terdapat pada benda seperti kain, kertas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tekstur komputer, dihasilkan melalui teknologi komputer. Yang keempat, tekstur buatan, dihasilkan dari karya tangan manusia. Unsur tata letak yang ketiga, yakni ruang. Ruang merupakan jarak antara satu bentuk dengan bentuk lain. Sebuah ruang dalam desain grafis dapat dihasilkan dengan adanya teknik 2 dan 3 dimensi melalui tampilan penggabungan beberapa garis dari beberapa bidang. Ruang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ruang alamiah, yakni ruang yang ada di alam yang dibatasi oleh benda alam dan karena pengaruh cahaya, misalnya pemandangan alam. Yang kedua adalah ruang yang diciptakan, yakni ruang yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan desain grafis. Yang ketiga adalah ruang yang disengaja. Ruang yang disengaja timbul karena penempatan berbagai efek warna, jarak, gelap terang, dan teks.
Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah belajar mengenai masing-masing unsur tata letak, yakni garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Setelah kita memahami apa saja unsur-unsur yang ada dalam tata letak, berikutnya adalah menentukan unsur mana saja yang akan kita pakai untuk membuat pesan atau informasi ke dalam bentuk layout. Layout atau tata letak digunakan untuk menentukan penempatan ilustrasi, tulisan, dan unsur tata letak lain. Terdapat 3 macam layout yang juga merupakan urutan proses dalam merancang desain grafis, yaitu layout miniatur, layout kasar, dan layout komprehensif. Kita akan bahas satu persatu. Layout miniatur adalah tahapan dalam proses visualisasi ide. Bentuk layout miniatur berupa coretan dasar dengan ukuran skala kecil yang mempertimbangkan susunan komposisi tata letak. Tujuan utama dari layout jenis ini adalah untuk menentukan di manakah gambar, teks, dan unsur lain akan ditempatkan. Yang kedua adalah layout kasar. Layout kasar adalah kelanjutan dari layout miniatur. Layout miniatur yang telah jadi kemudian dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan ukuran perbandingan yang proporsional. Misalnya 1:2, 1:3, dan sebagainya. Layout kasar dapat dikerjakan secara manual atau dengan komputer. Dengan melihat layout kasar, dapat diketahui gambaran bagaimana nantinya produk final akan dikerjakan, karena dalam layout kasar sudah ditunjukkan pemilihan warna, huruf, dan komposisi. Jenis layout yang ketiga adalah layout komprehensif. Merupakan tahapan final siap cetak sesuai dengan ukuran dan bentuk sesungguhnya. Pengembangan layout komprehensif mengacu petunjuk yang ada pada sketsa layout kasar. Layout komprehensif dibuat dengan menggunakan software grafis komputer. Proses layout adalah kegiatan merangkai unsur-unsur tertentu menjadi susunan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Sebuah layout dikatakan telah memuaskan jika mampu menjawab beberapa aspek di bawah ini. Yang pertama, apakah hasil akhirnya sesuai dengan yang dimaksudkan? Misalnya untuk cetak undangan, poster, banner, dan sebagainya. Berikutnya, apakah produk tersebut memiliki nilai keaslian atau originalitas? Yang ketiga, apakah komposisi yang ada sudah dipilih dan disusun secara tepat? Yang keempat, apakah ada kesatuan unsur tata letak di sana? Yang kelima, apakah bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah dipahami? Yang keenam, apakah klien dapat menerima hasil pekerjaan tersebut? Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.